Jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau diberkati sore hari ini. Kami mau diberkati sore hari ini. Kami mau diurapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin saudara. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan kita baik. Amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita anak-anaknya. Amin. Hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan yang diberi judul adalah langit yang terbuka. Langit yang terbuka. Kita sepanjang bulan ini kita belajar mengenai langit terbuka. Langit yang terbuka di mana saudara Allah akan ada berpihak kepada Anda semuanya. Tahun 2025 adalah tahun yang baik buat kita. Amin. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Tahun 2025 adalah tahun apa saudara? Tahun 2025 adalah tahun apa saudara? Tahun double favor. Amin. Amin saudara. Tahun 2025 bukan tahun naga, tapi tahun double favor buat Anda dan saya. Amin. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah tahun double favor buat kita. Amin saudara. Bukan cuma di hari Minggu tok. Bukan cuma di hari Minggu tok. Bukan cuma di hari Minggu tok. Halo. Amin. Tapi setiap hari. Bukan hanya di gereja tok, tapi ketika Anda di tempat Anda bekerja, ketika Anda sedang menghadapi sakit, mungkin diizinkan Tuhan. Mungkin pekerjaan Anda sedang mengalami masalah, sedang menghadapi berbagai macam tantangan. Ingat saudara, Allah memberkati Anda dengan double favor di tahun 2025 ini. Amin, saudara. Ingat, ya, kalau saya bawa tas ransel saya, saudara, biasa cuma hari Minggu tok. Karena biasanya kalau sudah sampai di rumah pasti dilepas. Kalau sudah sampai di gereja, tadi saya bawa dari hotel pasti dilepas. Anda kemanapun Anda pergi 24 jam dalam satu hari, ingat, ransel itu gak akan dilepas karena ransel itu adalah double favor buat kita semuanya. Allah akan menyertai Anda apapun manis pahitnya kehidupan Anda. Anda tahu ada double favor yang selalu menyertai Anda. Amin. Allah tidak dahsyat. Amin saudara. Allah tidak dahsyat. Amin. Langit yang terbuka. Kita belajar sama-sama mengenai langit yang terbuka. Kita sudah belajar saudara selama 1 bulan ini kita mengenai langit terbuka. Dan kita akan ngerti betul saudara langit yang terbuka dan langit tembaga. Nanti kita cek apa sih artinya hidup di bawah dimensi langit tembaga. Apa sih artinya? Mungkin saudara bingung, apa sih artinya langit tembaga? Yuk kita belajar bersama-sama di dalam Ulangan 28 ayat ke-23. Ulangan 28 ayat ke-23 firman Tuhan berkata, juga langit yang ada di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Alkitab menyebut tentang langit tembaga. Apa sih artinya? Apa yang akan terjadi ketika langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi? Apa sih artinya? Apa sih artinya hidup di bawah langit tembaga dan juga tanah besi? Hagai 1 ayat ke-10 sampai dengan ke-11. Hagai 1 saudara, ayat ke-10 sampai ke-11 saudara perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik apa sih artinya? Itulah sebabnya langit menahan embunnya
Artinya apa saudara? Tidak ada berkat. Dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan ke atas hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Alkitab memberitahu kita saudara, ketika langit menjadi tembaga, ketika engkau dan aku hidup di bawah langit tembaga, itu artinya tidak ada hujan. Akibatnya apa saudara? Kita akan mengalami kekeringan. Akibatnya kita tidak akan mengalami panen. Akibatnya kita akan mengalami kelaparan. Alias kita tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Katakan amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Orang yang ada di bawah langit tembaga itu adalah orang-orang yang dikutuk saudara. Ya, atau ada di bawah, atau ada orang-orang Kristen yang sekedar datang ke gereja tapi nggak pernah terlibat sungguh-sungguh dalam hubungannya dengan intim. Saudara, kalau langit menjadi tembaga, langit tidak berpihak. Maka seberapapun kerasnya petani bekerja, seberapapun Anda kerasnya berusaha, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia. Itu kalau manusia hidup di bawah langit tembaga. Tidak ada jawaban doa. Doanya, doa untuk kesembuhan, doa untuk pekerjaan, doa untuk rumah tangga kita seolah-olah mentok semuanya, seolah-olah membentur tembok. Kekeringan emosional dan rohani, hidupnya kosong. Hidupnya apa saudara? Gak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Senyumnya hanya sekedar senyum untuk memanipulasi, untuk bohongin orang-orang di sekitar kita. Tapi hatinya pedih. Hatinya tidak ada damai. Hatinya gembrungsung. Hatinya kosong. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di bawah langit tembaga. Hidupnya stagnan, tidak ada kemajuan dalam hidupnya. Saudara, pastikan, saya mau katakan kepada Anda semuanya, tahun 2025 yuk kita maju bersama-sama. Amin. Amin. Jangan katakan bahwa apa yang Anda miliki hanya sedikit. Apapun rumah tangga Anda, bisnis Anda, kesehatan Anda, semuanya harus semakin baik dan semakin baik. Amin. Amin saudara. Ya, kita mau luar biasa di dalam tahun 2025 ini. Ada perbedaan besar antara hidup di bawah langit tembaga dan juga langit yang terbuka di dalam hubungan dengan Tuhan. Orang yang hidup di langit tembaga saudara, hubungan dengan Tuhannya itu terganggu. Hubungan sama Tuhannya itu gak dekat. Hubungan sama Tuhannya itu gak harmonis. Hubungan sama Tuhan itu gak lekat. Tapi orang yang hidup di langit yang terbuka, hubungan sama Tuhan itu erat dan harmonis. Saudara, saya mau setiap kita mengalami hubungan sama Tuhan di tahun ini, mau menjadi anak-anak Tuhan yang semakin erat sama Tuhan. Yang gak pernah berdoa, sekarang ini ayo mulai belajar rajin berdoa. Amin. Halo. Amin saudara. Yang dulunya gak pernah berdoa, sekarang setelah Anda keluar dari ibadah ini, Anda buat komitmen yang baru. Anda memiliki kedisiplinan untuk mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin saudara. Yuk kita berubah bersama-sama. Amin. Bangun pagi yang dicari jangan HP, tapi tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin saudara. Yuk disiplin yuk. Pak Bu, kita disiplin bareng-bareng. Bukan cuma Anda, saya pun harus juga seperti itu. Amin saudara. Doanya di langit yang tembaga, doanya gak dijawab, membentur tembok. Tapi orang yang hidup di langit terbuka, baru punya keinginan saja, sudah tiba-tiba dijawab oleh Tuhan. Belum berdoa, sudah dijawab oleh Tuhan. Baru terlintas di dalam pikiran, baru timbul di dalam hati kita, tiba-tiba dikasih sama Tuhan. Luar biasa banget kan? Halo, siapa yang mau ngalamin seperti ini? Amin saudara.
baru timbul di dalam hati, belum cerita sama pasangan kita, baru timbul di dalam pikiran, tiba-tiba disediakan sama Tuhan. Amin. Tuhan lakukan hal yang luar biasa, saudara. Tidak ada kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di langit tembaga, tetapi di langit terbuka betul-betul merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Setiap hari, saudara, yuk kita belajar, saudara, merasakan hadirat Tuhan bukan hanya di gereja saja, tetapi ketika Anda sedang bekerja, Anda sedang apapun, Anda merasakan betul akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Yuk kita masuk tahun yang baru 2025 ini, kita mau betul-betul hidup di langit yang terbuka. Amin, saudara. Ya, kita mau, saudara. Karena itu saya katakan kepada Anda semuanya, yuk tahun ini menjadi tahun peningkatan kemajuan pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara. Halo. Amin. Yuk kita mau tumbuh. Kita mau maju dalam kerohanian kita. Kita mau bertambah maju dalam cinta kita sama Tuhan. Mungkin dulu doanya hanya cuma Senin, Kemis, nek imutan doa, nek makan kan nggak lupa doa, betul tak? Makanya orang Kristen berdoanya cuma pada saat mau makan, terus apa? Mau tidur, terus cukup lorobain. Makan dan tidur. Lainnya 14. Kita nggak mau seperti itu, saudara. Halo. Betul, saudara? Kita mau setiap pagi, kita sebelum melakukan aktivitas, kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Setel Pondok Daud. Setel apa, saudara? Pondok Daud. Setel apa, saudara? Pondok Daud. Yuk yang setiap, jangan ngomong setiap hari. Siapa yang sering ikut Pondok Daud di YouTube Anda? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk saudara mulai terbiasa. Amin. Halo. Amin, saudara. Yuk setiap pagi bangun lebih awal. Bangun apa, saudara? Lebih awal. Yuk bangun gasik, saudara. Bangun apa, saudara? Bangun gasik. Amin. Jangan bangun siang terus, saudara. Bangun gasik. Pak, Bu, senggol kanan kiri, yuk bangun gasik. Amin. Setel alarm, saudara. Handphone cuma punyanya gue antok. Alarmnya mati terus. Bangun, saudara. Bangun pagi. Belajar. Disiplin, saudara. Amin, saudara. Ya, saya katakan kepada Anda semuanya, kita mau masuk bulan Ramadan. Tanggal 1 Maret kita masuk Ramadan. Betul ya? Betul kan? 1 Maret. Biasanya gereja kita mengadakan puasa. Mengadakan apa, saudara? Mengadakan apa? Puasa. Puasa apa sih? Hah? Puasa apa puasa? Puasa belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Menjadi sebuah kehidupan bagi kita anak-anak Tuhan. Untuk apa, saudara? Mencari Tuhan, sungguh-sungguh belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ikut doa puasa, pasti doa puasanya 40 hari. Kemarin pernah ada di 40 hari terus ditambah 50 hari. Yuk kita belajar sama-sama, saudara, ikut doa puasa. Amin, saudara. Karena kita tahu doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saul terputus hubungannya dengan Tuhan karena gak taat. Tapi Elia di Gunung Karmel ketika dia mau menunjukkan kuasa Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan terjadi hal yang luar biasa. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 18 ayat ke-38, di mana ketika dia sedang menghadapi saudara, nabi-nabi Baal, dia berdoa, Tuhan turunkan api dari surga.
dan api dari surga turun, saudara. Kita tahu, kita orang Kristen tahu betul bahwa doa itu penuh kuasa. Betul? Tapi sayang kita hanya mentok di pengetahuan. Kita nggak jarang sekali berdoa. Karena itu yuk kita mau mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Yuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar apa, saudara? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yuk belajar umat Tuhan GKA Magelang, belajar puasa. Tunggu, saudara, nanti sebentar lagi jadwalnya pasti keluar. Minggu depan mungkin keluar. Amin. Pastikan saudara ikut. Amin, saudara. Ya, pastikan saudara ikut. Ya, orang yang hidup dalam langit tembaga, langit terbuka, saudara, di dalam usahanya, usaha keras tapi hasilnya minim. Selalu ada kebocoran dalam pendapatannya habis untuk hal-hal yang tidak terduga. Banyak penghasilan tapi juga banyak kebocoran. Ada anak sakit, kecelakaan ini dan itu. Saudara, juga ekonominya stagnan. Sering merasa gak cukup. Tetapi hidup di langit terbuka adalah usahanya diberkati. Bukan hanya sekedar cukup tetapi menghasilkan kelimpahan. Hasil usahanya tidak hanya mencukupi tetapi berlimpah-limpah. Ekonominya berkembang, penuh dengan damai sejahtera. Siapa yang mau hidup di langit yang terbuka? Kita semuanya mau hidup di langit terbuka. Amin, saudara. Dalam emosional dan sukacita, orang yang hidup dalam langit tembaga, hidupnya penuh dengan tekanan, cemas, frustrasi, bingung, kehilangan motivasi. Hidupnya merasa gak puas. Tapi orang yang hidup dalam langit terbuka, hidupnya selalu ada damai sejahtera dan sukacita. Memiliki visi, memiliki semangat untuk menjalani hidup, dan merasa cukup dan terus bersyukur untuk segala sesuatu. Saudara punya semangat hidup enggak? Saudara ada damai sejahtera enggak? Saudara sering ngomel atau sering bersyukur? Yuk saudara, kita mau hidup di langit yang terbuka. Sekarang kita mau mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, sehingga kita merasakan betul yang namanya damai sejahtera. Bukan hanya di gereja atau ketika WL mengatakan shalom, ada sukacita kah? Ada. Tapi bagaimana dengan tantangan yang kita hadapi? Apakah Anda betul-betul mengalami favor Tuhan dalam hidup Anda, sehingga setiap tantangan yang saudara hadapi, Anda tahu bahwa Yesus bersama saudara? Kita seringkali stres, saudara. Kita seringkali bingung. Kita seringkali gusar. Kita seringkali takut. Karena apa, saudara? Kita lupa kalau Tuhan itu menyertai kita. Ya toh, saya juga seringkali ketika saya sedang buyar semuanya, saudara, saya hanya bisa duduk, saya hanya bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan ingatkan aku bahwa Tuhan selalu menyertai aku. Amin. Langit tembaga, ya, rentan terhadap serangan musuh, bencana atau kerugian. Hasil kerja kerasnya sering dihancurkan oleh perusak. Hidup penuh ketakutan karena tanpa perlindungan ilahi. Tapi orang yang hidup dalam langit terbuka, dia selalu dilindungi oleh Tuhan dari segala macam ancaman dan bahaya. Tuhan menjaga hasil usahanya dan berkatnya. Hidup dalam rasa aman. Karena apa, saudara? Tuhan menyertai. Kita lihat poin yang kedua, saudara. Bagaimana kita bisa mengubah langit tembaga dan mulai hidup di bawah langit yang terbuka. Bagaimana menghancurkan langit tembaga. Bagaimana anak-anak Tuhan mengalami bukan lagi di langit tembaga, tetapi hidup di bawah langit yang terbuka. Ulangan 28, saudara, ayat ke-12 dan 13. Ulangan 28 ayat ke-12 dan 13. Dikatakan bahwa Tuhan akan membuka bagimu
perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati apa saudara? Segala pekerjaanmu, sehingga kau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ini adalah janji Tuhan buat saudara dan saya, agar kita hidup di langit yang terbuka. Tuhan berjanji, engkau dan aku akan hidup dengan langit yang terbuka. Artinya apa saudara? Perbendaharanya akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Yang langit tembaga diubah menjadi langit terbuka. Amin. Suatu kabar gembira buat kita semuanya saudara, di mana kita tidak hidup di bawah kutuk lagi, tetapi kita hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Yesus mati di kayu salib untuk mengubah kutuk menjadi berkat buat kita, sehingga kita semuanya GKA Magelang adalah jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati. Amin saudara. Anda dan saya adalah jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati. Amin. Kita senang sekali saudara kalau kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mendengar beberapa orang mengatakan, gereja GKA, gereja yang hampir sering kali mengatakan berkat-berkat dan berkat terus. Anda suka diberkati enggak? Kalau saya sih senang saudara diberkati. Amin. Karena orang yang diberkati itu luar biasa. Kenapa Tuhan ingin saudara dan saya diberkati? Supaya kita menjadi berkat. Amin. Berkat jangan terus ngomong supaya kita kaya. Buat apa kaya kalau kita gak pernah jadi berkat? Kita mau kaya, kita mau diberkati karena kita tahu ini hanya titipan dari Tuhan. Dan aku bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan buat aku. Rumah tanggaku diberkati dengan kebahagiaan, anak-anakku diberkati untuk jadi berkat. Amin. Kita disekolahkan dengan luar biasa. Untuk apa saudara jadi berkat? Usaha kita diberkati dengan kelarisan. Untuk apa saudara? Untuk jadi berkat. Amin saudara. Kita jadi berkat, senang sekali. Karena memang Tuhan mengubah kutuk, mengubah kemiskinan menjadi kekayaan berkat juga kan. Betul kan? Tuhan itu baik sekali buat kita. Amin saudara. Kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat ke-10 sampai dengan 12. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, Tuhan berjanji, Tuhan berkata sama kita di Maleakhi ketiga ayat ke-10 ini, supaya Anda dan saya memberikan persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, banyak gereja, banyak sekolah Alkitab, banyak doktrin yang tidak suka dengan ayat ini. Ayat ini dikritik, ayat ini diserang, ayat ini dianiaya oleh berbagai pihak. Bahkan saudara, oleh pendeta-pendeta yang khotbah pun ayat ini sering kali dilecehkan, diremehkan. Mereka hanya berpikir, kenapa harus perpuluhan? Kenapa harus perpuluhan? Tetapi ini adalah kunci saudara, agar jemaat Tuhan mengalami anugerah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin. Ada great blessing yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Gak heran iblis gencar sekali melancarkan panah berapi-api terhadap ayat firman Tuhan mengenai perpuluhan. Banyak sekali jemaat yang gak mau diajar tentang perpuluhan. Seolah-olah ke gereja harus memberikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Menyebabkan apa saudara? Menyebabkan hidup mereka gak diberkati. Kita mau hidup kita diberkati. Amin.
meskipun kita harus berkorban, meskipun kita harus menabur, meskipun kita harus memberi. Betul ya saudara? Adalah seringkali kita hanya mau mendapat, tetapi kita nggak mau nabur. Seringkali kita hanya ingin diberkati, tapi nggak mau memberkati. Kita menjadi orang Kristen yang egois, yang pikirannya hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita suruh menabur, kita ngomel. Saudara, yuk kita mau ikuti, kita mau taati apa yang diajarkan firman Tuhan buat kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang ayat ini gak enak rasanya, tapi kita mau belajar taat. Semuanya katakan amin. Belajar taat. Amin saudara. Belajar apa saudara? Taat. Belajar apa saudara? Taat. Belajar apa saudara? Taat. Yuk kita belajar taat kepada pimpinan kita. Berapa banyak Anda yang marah ketika anak kita memberontak, gak taat? Pernah Anda ngomel? Pernah Anda marah sama anak Anda? Tapi kalau anak Anda taat, Anda gak pernah marah. Tapi kalau anak Anda gak taat, Anda seringkali marah. Yuk saudara, kita belajar taat. Amin. Amin saudara. Yuk kita belajar taat meskipun kita rugi, dalam tanda kutip. Yuk kita taat meskipun kita gak suka. Yuk kita taat meskipun ini gak pernah biasa kita lakukan. Tapi kita tahu saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan perintah sama kita. Karena Tuhan tahu hal ini membawa kebaikan buat Anda dan saya. Betul apa betul? Amin. Tuhan kasih perintah jangan berzina, itu pasti karena Tuhan tahu orang yang berzina akan merasa berdosa, hidup dalam dosa, hidup dalam keterikatan. Amin. Tuhan tahu hal itu gak baik. Taat saudara terhadap firman Tuhan. Ya, kita taat sama firman Tuhan. Ya, karena apa saudara? Perpuluhan adalah kunci yang ditetapkan oleh Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita hidup di dalam surga yang terbuka. Sebagian orang gak paham saudara tentang rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga menganggap bahwa perpuluhan itu sebagai beban. Menganggap bahwa apa saudara, perpuluhan itu sebagai apa saudara, hal yang sangat berat untuk dilakukan. Kalau saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara yang bersyukur saudara memberikan perpuluhan setiap bulan ketika Anda mendapatkan gaji atau Anda mendapatkan keuntungan? Berapa banyak saudara yang merasa bersyukur di dalam gereja Tuhan diajarkan tentang perpuluhan? Bisa mengatakan? Yakin? Yakin saudara? Bagi saudara yang merupakan aku ini beban, yuk saudara jangan keraskan hati. Amin. Jangan keraskan hati. Jangan menutup hatimu. Buka hatimu. Karena saya pun bukan seorang gembala. Saya adalah seorang pengusaha yang harus memberikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Dan saya jujur tanpa teteng aling-aling, saya sangat bersyukur di dalam gereja kita diajar untuk memberikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Bukan karena kaya dan sukses dan banyak usaha dan ini dan itu. Tapi saya harus katakan kepada Anda semuanya, saya bersyukur karena Tuhan mengajar tentang perpuluhan. Saya melakukan perpuluhan itu sejak tahun 92. Ketika saya masih sekolah, ketika saya masih kuliah. Setiap uang yang dikasihkan, dikirimkan oleh orang tua ke saya, itu saya belajar untuk memberikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Tahun berapa saudara? 92.
Saya lahir di gereja yang tidak pernah diajarkan tentang keuangan. Dan tahun 92 itu saya pindah dari gereja lama saya menjadi gereja yang mengajarkan tentang perpuluhan. Dan saya ikuti firman Tuhan itu sampai hari ini. Dan saya bersyukur. Yakin bersyukur sekali. Amin, saya bersyukur. Sehingga apa saudara, perpuluhan itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi berkat. Perpuluhan itu bukan Tuhan yang butuh, tetapi jujur saudara, aku yang butuh. Perpuluhan itu bukan paksaan, tetapi suatu kerinduan. Perpuluhan bagiku itu menguji cintaku kepada Tuhan. Betul gak sih aku cinta Tuhan? Atau aku cinta duit? Jangan ya saudara cinta uang ya. Halo? Amin. Amin. Jangan cinta duit, tapi cinta Yesus. Amin. Yuk katakan sama-sama, saya tidak cinta uang, tapi cinta Yesus. Saya tidak cinta uang, tapi cinta Yesus. Bagaimana bisa kita kesulitan untuk memberikan perpuluhan saudara, dan kita mengatakan bahwa kita cinta sama Tuhan. 10% saja kita sulit, apalagi kita mau mengasihkan, memberikan 90% mungkin, 20% lah, gak usah 20%, 30% mungkin. Saudara, yuk kita belajar di dunia ini hanya cinta Yesus. Love Jesus full. Amin. Belajar bareng-bareng. Amin saudara. Belajar sama-sama. Amin. Ingat, saya bukan pendeta saudara, saya pengusaha. Saya bukan SKL, saya bukan full timer. Yuk kita belajar sama-sama cinta Yesus. Amin saudara. Ya, jangan cinta uang. Saudara, satu saat nanti saudara akan tahu bahwa cinta uang itu nggak baik. Cinta uang itu membuat Anda egois. Banyak orang yang cinta uang akhirnya apa saudara, terikat dengan uang. Cinta uang membuat rebutan dalam keluarga tentang warisan. Ada yang lagi berantem sama kakak adik saudara karena warisan. Halo? Halo? Yang lagi jengkel-jengkelan sama kakakmu, adikmu, karena rebutan warisan. Seolah-olah berkat datang hanya dari warisan. Anda lupa bahwa Yesus sanggup memberkati kita. Setiap kita potensi untuk punya keributan di dalam keluarga kita, karena kita punya kakak, kita punya adik. Kadang kita jadi gak cinta orang tua karena tapi cinta duitnya. Halo? Sampai masuk ke pengadilan, gelut. Betul gak? Ngusir orang tua. Lupa supaya kita menjaga, merawat orang tua, tapi gak pernah lupa untuk minta warisannya. Karena apa saudara? Cinta duit. Kita lupa Tuhan menyertai kita saudara. Karena apa saudara? Kita terlalu cinta duit, bukan cinta Tuhan. Kita orang yang hidup di langit terbuka. Kita belajar saudara, seperti Abraham. Amin. Seperti siapa saudara? Abraham. Abraham berjalan sama siapa saudara? Sama Lot. Betul ya? Ketika mereka sudah kebanyakan dengan hewan yang mereka miliki saudara, ya akhirnya Lot dan Abraham ngomong, mereka bertemu. Paman, yuk kita pisahlah, karena hewan kita banyak sekali. Ya toh, pegawai-pegawai kita berantem karena rebutan rumput untuk hewan kita. Oke, kalau gitu Abraham yang tahu betul bahwa Tuhan menyertainya, dia berkata dengan penuh iman sekali, dia mengatakan sama Lot, Lot, kamu milih. Seharusnya haknya jatuh kepada Abraham, karena Abraham lebih tua dan pamannya. Tapi saudara, yang Abraham tahu kemanapun dia pergi,
Yesus selalu menyertai. Sehingga dia memberikan wewenang sama Lot. Dah, kamu pilih. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu dah ke depan, aku ke belakang. Kamu pilih yang mana? Ini kita belajar, semuanya saya belajar, saudara. Untuk kita gak cinta uang, tapi kita percaya bahwa Yesus itu menyertai kita. Amin. Amin, saudara. Perpuluhan, saudara. Ya, itu bukan Tuhan gak bisa memberkati kita kalau kita gak kasih perpuluhan. Tetapi perpuluhan mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita memiliki hati yang tunduk dan percaya kepada Tuhan. Amin. Perpuluhan mengajarkan apa, saudara? Perpuluhan mengajarkan kepada setiap jemaat Tuhan untuk tunduk dan percaya kepada Tuhan. Amin. Perpuluhan bukan berapa besar yang saya beri, tetapi perpuluhan belajar supaya saudara dan saya belajar apa, saudara? Mempercayai Tuhan. Gak gampang, saudara, untuk percaya sama Tuhan di dalam kehidupan ini. Betul apa betul? Halo? Betul kan? Tapi dengan kita memberikan, menyerahkan sama Tuhan perpuluhan, kita belajar, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupku. Tuhan akan memelihara anak-anakku. Aku tahu aku butuh modal buat anak-anakku. Tuhan tahu bahwa kita butuh uang untuk apa, saudara? Untuk sekolah, untuk kuliah, untuk modal pekerjaan, untuk gaji pegawai dan semuanya. Tuhan tahu, saudara. Tapi kita belajar mempercayai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Perpuluhan. Belajar, saudara, bahwa mengatakan kita, Tuhan, bahwa Engkaulah sumber hidupku, dan aku menghormati Engkau lebih daripada jerih payahku. Perpuluhan itu bukan soal uang, melainkan soal hati. Soal apa, saudara? Hubungan dengan Tuhan. Soal iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya ingin saudara kita terbuka, saudara, melihat bahwa perpuluhan adalah tindakan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Tindakan apa, saudara? Tindakan iman, tindakan profetik, tindakan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Cinta kita sama Tuhan perlu kita buktikan, bukan hanya melalui lagu, tetapi juga melalui tindakan. Betul, saudara? Betul, saudara? Apa bedanya PHP dengan orang yang mau bertindak? Kalau PHP kan memberi pengharapan palsu, cuma bisanya apa, saudara? Ngomong. Betul apa betul? Tapi ketika giliran suruh maju, giliran untuk action, dia nggak berani bertindak. Betul? Ya, bedanya PHP sama orang yang berani bertindak. Kalau tindakan berani action, berani melangkah, berani mewujudkan. Tapi orang PHP, dia hanya pintar omongnya toh, janjinya manis, tapi gak berani melakukan. Amin. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, ayo saya tidak ngompor-ngompori saudara. Amin. Ya, tapi kita belajar yuk untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Amin, saudara. Ya, kita lihat, saudara. Yang berikutnya, Tuhan akan menghadik bagimu. Ketika kita memberikan perpuluhan, Tuhan akan menghadik bagimu belalang belahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di ladang, di padang tidak berbuah bagimu. Kita seringkali bekerja keras, kita investasi, kita kerja moyo luar biasa, tetapi kadang hasil kerja yang kita harapkan tidak terwujud. Saudara, Tuhan berkata, saudara, persepuluhan adalah memberikan perlindungan supranatural atas hasil kerja keras kita. Persepuluhan memberikan perlindungan buat keuangan kita dari segala kebocoran-kebocoran. Belalang memang belahap itu tidak terlihat,
tapi dampaknya nyata. Belalang itu mencuri hasil dari usaha kita dan membuat kita frustrasi dan lelah. Namun ketika kita setia, saudara, memberikan persepuluhan, Tuhan berjanji akan melindungi apa yang Tuhan berikan sama kita. Amin. Yang ketiga, saudara, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Yuk pemain musik bisa maju ke depan. Dikatakan bahwa orang yang setia sama Tuhan dalam memberikan persepuluhan, Tuhan mengatakan kamu akan disebut bahagia. Kamu akan disebut apa, saudara? Bahagia. Sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan. Ketika Tuhan bekerja dan memberkati hidup kita, Tuhan itu gak menyembunyikan, saudara. Tapi Tuhan mau agar saudara ini menjadi terang dunia. Segala bangsa akan berkata bahwa kita ini orang yang diberkati. Contohnya Abraham. Ketika Abraham diberkati Tuhan, semua saudaranya melihat, semua saudaranya tahu bahwa apa, saudara, Abraham ini orang yang diberkati. Saudara, ketika kita diberkati, orang-orang di sekeliling kita akan melihat. Mungkin mereka akan bertobat, mungkin mereka akan bertanya-tanya, mungkin mereka juga akan mengenal Tuhan yang kau dan aku sembah. Amin, saudara. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau mengangkat hidup kita. Tuhan akan mengubah takdir kita menjadi takdir yang luar biasa. Amin. Saudara, di suatu desa, saudara, di tahun 80, 90-an, saudara, ada sebuah keluarga. Suaminya bernama Budi Santosa, istrinya bernama Setia Ningsih. Mereka punya keluarga ini, punya 4 orang anak. Mereka tinggal di desa, saudara. Mereka tinggal di desa. Mereka bukan orang kaya, mereka orang yang sederhana. Tapi kedua orang tua ini memiliki kerinduan agar anaknya menjadi kepala dan bukan ekor. Orang tua ini rindu agar anaknya menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Mereka tinggal di mana, saudara? Di desa. Mereka orang yang sederhana, mereka bukan orang yang kaya raya. Mereka punya visi sama seperti saudara dan saya sebagai orang tua. Ingin anaknya berhasil, ingin bisa menyekolahkan anaknya sebaik-baiknya, seluar biasanya. Anda tentunya juga seperti itu ya. Kita yang punya anak, kita kepingin anak kita sukses dan berhasil. Betul, saudara? Doanya kita sebagai orang tua adalah anak kita bisa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu dimiliki oleh kedua orang tua ini, saudara. Hanya apa, saudara? Dalam kesederhanaan dia mengambil tindakan iman. Tahun 80, 90, saudara, dia menyuruh anak-anaknya untuk sekolah lebih baik lagi di Amerika. Dan mereka menceritakan, mereka tahu, saudara, bahwa untuk sewa di Amerika, saudara, untuk tinggal saja nggak murah. $1 sekarang 15.000. Untuk sewa apartemen saja, saudara, mereka harus mengeluarkan uang $1.000. Artinya 15 juta hanya untuk apartemen. Belum termasuk makan, belum termasuk transport, belum termasuk biaya kuliah dan biaya lain-lainnya. Mereka berasal dari keluarga yang tidak pernah diajarkan, saudara, tentang keuangan, tentang perpuluhan. Dan mereka hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena ternyata mereka baru sadar setelah anak-anaknya di Amerika sekolah, ternyata mereka baru tahu, wah, pengeluarannya besar sekali. Pengeluarannya apa, saudara? Besar sekali. Pengeluarannya apa, saudara? Besar sekali. Ketika itu firman Tuhan disampaikan mengenai persembahan persepuluhan. Saya suka, saudara, karena 4 orang ini komitmen
untuk melakukan perintah Tuhan, memberikan persepuluhan, sehingga ketika orang tuanya mengirim, mentransfer uang bulanan untuk biaya hidup, mereka selalu menyisihkan 10% masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan akhirnya dari 4 orang ini saudara, 3 orang lulusan S2 Amerika asli murni, dan anak yang terakhir lulusan seorang pastoral. Itu adalah keluarga saya. Kita bukan dari keluarga yang kaya, tapi kita keluarga yang takut akan Tuhan, dan Tuhan gak pernah mengecewakan. Saya bukan ngompor-ngompori saudara untuk kasih perpuluhan. Gereja gak mata duitan. Saya pun mengajarkan perpuluhan, saya pun tidak dikasih duit sama sekali, ₹1 pun. Saya biaya untuk transport, pelayanan ke Pekalongan, ke Magelang, itu saya keluar duit sendiri. Kalau hotel memang dibayarin. Saya belajar saudara, untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya terlalu yakin Tuhan pelihara kita. Izinkan Tuhan untuk bekerja di dalam ketaatan kita. Tuhan itu bukan penipu yang hanya mau menggerogoti keuanganmu. Tuhan gak maruk dengan duitmu. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya kamu kasih dulu dan Tuhan baru ngasih, bukan transaksional. Paham ya maksudnya ya? Seolah-olah harus disokok dulu. Tuhan hanya ingin saudara dan saya percaya sama Tuhan. Tuhan hanya ingin saudara dan saya ini taat sama Tuhan. Tuhan hanya ingin saudara percaya, yuk percaya sama Tuhan. Hidupmu akan dibawa Tuhan, dituntun Tuhan untuk mengalami hal-hal yang dahsyat. Amin. Belajar yuk saudara. Belajar yuk bulan ini. Tiap pendapatan yang saudara terima, Anda komit, Tuhan aku mulai hari ini percaya sama Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan. Aku gak urusan lagi dengan ini dan itu, aku mau percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti gak mempermalukan aku. Amin saudara. Dan saya tahu persis, orang tua saya gak pinjem duit bank, gak dibantu saudara, gak dibantu saudara-saudaranya, maksudnya saudara, tapi di backup oleh surga yang terbuka. Dan saya menyaksikan ini semuanya. Yuk kita mengalami hal yang sama yang dialami oleh kedua orang tua saya. Sampai sekarang pun saya belajar taat. Meskipun masalah menghantam hidup saya, saudara, saya katakan sama istri saya, yuk taat, tetap kasih perpuluhan. Yuk tetap kasih perpuluhan. Kita tetap percayakan hidup kita sama Tuhan. Anak saya, setelah saya mengalami berbagai macam masalah, dia berkata, papi lebih maju dibandingkan dulu sebelum ngalamin masalah. Sorry ya, maaf. Anak saya mengatakan, papi lebih sugih daripada dulu. Ngomong bukan tentang apa-apa, tentang duit ya saudara. Maaf, jangan salah ya. Tapi inilah yang dilihat oleh anak saya. Dan saya katakan, kenapa kita ingin maju, saudara juga ingin maju. Yuk hadirkan Tuhan, hadirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Taat, percaya. Amin saudara. Haleluya. Ayo kita nyanyikan lagu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, mari saudara kita pakai berdiri bersama-sama. Pada firman-Mu aku melangkah dengan imanku, tetap setia ada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba
Mari saudara kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami jadi orang Kristen, mungkin kami gak percaya sama Tuhan. Kami hanya percaya bahwa Tuhan sudah menghapus dosa kami. Tapi kami gak mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Kami masih gandoli Tuhan, dengan percaya dengan kehidupan kami. Malam ini Tuhan, ketika kami diajar untuk mempercayai Kristus dengan tindakan, kami mau meletakkan kehidupan kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami mau meletakkan seluruh keluarga kami, masa depan kami, usaha kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, dan segala hal ke dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau melihat, kami mau mengalami perkara-perkara yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami mau taat. Roh Kudus, kami mau taat. Kami mau taat Tuhan sama Tuhan. Kami mau taat Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin tidak berjalan dengan iman, tetapi berjalan dengan pikiran kami sendiri. Tuhan Yesus, hari ini kami mau diubahkan. Kami percaya kami hidup di langit yang terbuka, bukan langit tembaga. Tahun ini menjadi